Begitu selesai melakukan wawancara, jurnalis atau wartawan harus segera menuliskan hasil wawancara tersebut supaya tidak kehilangan detil yang tertangkap saat wawancara dilakukan. Kalau ada rekaman wawancara, segera buat transkripnya. Kalau hanya catatan wartawan sendiri, jadi nggak merekam, Anda hanya membuat catatan-catatan di catatan Anda, segera buat narasinya. Tambahkan hasil observasi Anda, apa yang Anda lihat ketika wawancara itu dilakukan. Lakukan itu dengan cepat, soalnya kalau tidak nanti kita bisa kehilangan banyak sekali informasi. Begitu selesai wawancara, ambil waktu sebentar untuk langsung menuliskan hasil wawancara itu. Ya, mengetiknya, mentranskripnya, dan sebagainya. Karena ada ungkapan tinta yang paling pucat itu lebih awet daripada ingatan yang paling tajam. Baik. Nah, apabila kita sudah selesai melakukan wawancara, sudah membuat catatan, ini ya contoh transkrip wawancaranya seperti ini. Informannya siapa, nama, umur, jenis kelamin, posisi, kedudukannya apa, tanggal wawancara, kemudian transkrip wawancara. Ya. Jadi ini adalah yang bisa dilakukan oleh wartawan. Tapi kadang-kadang wartawan tidak melakukan seperti ini sampai detail gini tidak ya, tetapi yang membuat poin-poin saja. Atau ada beberapa wartawan kalau dia boleh merekam, ini kalau Anda tidak boleh merekam itu ya. Tapi kalau Anda boleh merekam, Anda bisa mendengarkan ulang dari rekaman dari HP maupun dari alat perekam Anda untuk mengambil statement-statement atau kalimat-kalimat yang nanti akan digunakan di dalam berita yang kita tulis atau yang Anda tulis sebagai seorang jurnalis. Nah, ini adalah contoh ya dari Kompas lagi. Ini contoh berita yang merupakan hasil wawancara. Kalau tadi di bagian awal itu contoh berita hasil observasi, ini sekarang hasil wawancara. Salah satu ciri berita yang di sana ada wawancara adalah selalu ada kutipan dari apa yang dikatakan narasumber. Ya apa gunanya melakukan wawancara kalau kemudian pernyataan atau statement narasumber itu tidak kita masukkan di dalam berita kita. Nah, cara memasukkan kutipan itu bisa secara langsung atau secara tidak langsung, di mana kita membuat kalimat sendiri berdasarkan, tetapi tidak boleh ngarang ya, tetap berdasarkan apa yang dikatakan oleh informan atau narasumber kita. Ini contoh diambil dari kompas.com juga, lokasinya di Bandung ya. Kemudian ini peristiwanya adalah peristiwa syukuran menangnya pasangan Jokowi JK pada Pilpres tahun 2014. Ya. Lead-nya seperti ini, atau alinea pertama, teras beritanya. Ratusan warga Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat, mengikuti acara syukuran yang digelar oleh relawan Laskar Jokowi JK dalam rangka menyambut pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Yusuf Kala Senin 20 Oktober 2014 dengan sukacita. Nah, ini peristiwanya di Bandung ya, di Bandung. Anda lihat di alinea pertama itu, apakah unsur-unsur berita 5W1H sudah ada? Ya. Apa peristiwanya? Peristiwanya adalah syukuran. Ya, syukuran. Siapa yang melakukan? Warga Antapani dan relawan Laskar Jokowi. Di mana dilakukannya? Di Kota Bandung. Kemudian kapan dilakukannya? 20 Oktober. Ya. Mengapa? Untuk apa? Itu dilakukan untuk menyambut pelantikan presiden dan wakil presiden. Nah, how-nya tidak ada, ya, tetapi 5W-nya ada semua. Siapa, apa peristiwanya ada, kemudian siapa yang melakukan, di mana terjadinya, kapan terjadi, dan mengapa peristiwa itu terjadi sudah lengkap. Sehingga orang hanya membaca, cukup membaca alinea pertama, dia sudah tahu inti dari peristiwa yang ingin dilaporkan oleh wartawan. Detailnya, yaitu how, bagaimana peristiwa syukuran itu terjadi, diungkapkan melalui laporan atau tulisan berita hasil wawancara wartawan berikut ini. Yang pertama Anda lihat itu ada kutipan ya, kutipan langsung. Berarti ini kalimat yang verbatim. Persis. Persis dipakai persis yang diucapkan oleh narasumbernya. Kita tidak perlu ke Jakarta. Kita berpesta di sini untuk menyambut Presiden Indonesia yang baru, yaitu Bapak Jokowi. Kata Panglima Laskar Jokowi, Dodi Permana saat ditemui. Ditemui, berarti wartawan ketemu langsung. Bercakap-cakap langsung dengan Mas Dodi Permana ini. Di mana ditemuinya? Di perumahan klaster Antapani Permai saat ditemui di sela syukuran. Jadi dia menemui, tidak nelpon. Kalau nelpon biasanya pakai kata dihubungi. Atau kalau itu lewat email dan sebagainya, pasti wartawan akan menulis bahwa ketika dihubungi melalui pesan pendek atau melalui WhatsApp, pesan WhatsApp dan sebagainya. Jadi wartawan harus jujur untuk mengatakan dengan cara apa dia mendapatkan informasi tersebut. Kalau memang menemui langsung, boleh menemui langsung. Nah, kemudian Dodi menambahkan, tetesan keringat dan kerja keras para relawan dan masyarakat dalam mengantar Jokowi menjadi pemimpin Indonesia telah sampai pada puncaknya. Nah,
Alinea ketiga ini pernyataan Mas Dodi tetapi sudah diparafrase oleh wartawan, betul nggak? Tidak lagi pakai tanda kutip, tidak ada lagi kata kita, ya. Karena kita itu kan menunjukkan kutipan langsung, tetapi di sini wartawan membahasakan ulang apa yang dikatakan oleh Dodi, yaitu bahwa tetesan keringat dan kerja keras itu para relawan. Jadi tidak memakai kata tetesan keringat dan kerja keras kita, tidak. Karena ini sudah parafrase. Jadi ada kutipan langsung di mana mengambil langsung kalimat sama persis copy paste dari apa yang dikatakan oleh narasumber. Ada juga kutipan yang berupa kutipan tidak langsung, indirect quotes ya, di mana wartawan membahasakan kembali dengan bahasanya. Tapi intinya harus tetap sama, harus berdasarkan ucapan dari narasumbernya. Kemudian ditutup dilanjutkan dengan kutipan langsung lagi. Jadi teman-teman, kapan memakai kutipan langsung, kapan tidak memakai kutipan langsung. Kutipan langsung dipakai kalau memang ada kalimat yang itu menggigit, kalimat yang penting, kalimat yang akan bisa menarik pembaca, yang memiliki news value. Itu yang kita kutip secara langsung. Sementara yang lainnya bisa kita bahasakan. Ya, bisa dibahasakan sendiri atau disimpulkan sendiri oleh wartawan. Tetapi wartawan tidak boleh memasukkan opini atau pendapat pribadinya, tetap harus berdasarkan pada statement atau pernyataan yang dibuat oleh atau yang disampaikan oleh informannya tadi. Demikianlah pembahasan kita tentang materi proses produksi berita satu, yaitu bagaimana wartawan menggali informasi atau mencari informasi untuk menyusun naskah beritanya melalui liputan dan melalui wawancara, yaitu wartawan melakukan observasi, pengamatan langsung, dan kemudian melakukan wawancara dengan informan atau narasumbernya. Semoga ini bermanfaat. Selamat belajar.